Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah dikasih mungkin tentang morfologi ya dari Pak Sapa, Mandiri Tuan ya. Ini sudah ada tugasnya juga. Nah ini pada pertemuan hari ini ketemu dengan saya dengan topiknya yaitu tentang penanaman dan pemeliharaan tanaman kopi. Nah, ada yang pernah dengar kata penanaman? Ada. Apa itu penanaman? Ada yang pernah dengar apa itu penanaman? Ya. Ada loh. Pemeliharaan pernah dengar? Coba penanaman kira-kira apa itu penanaman? Ini penanaman. Kegiatan apa penanaman? Terkait dengan menanam kopi. Itu kegiatan menanam tanaman kopi. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan tanaman. Ada yang tahu? Sebelum kita melakukan tanaman, apa yang harus kita lakukan? Apa? Penyiapan lahan, penyiapan benih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Penyiapan lahan, penyiapan benih. Ini sudah dibahas belum? Penyiapan lahan, penyiapan benih. Selain ini ada lagi yang dikenal mungkin hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan tanaman. Tadi sudah disebutkan penyiapan benih, penyiapan lahan. Ada lagi? Oke, betul. Penyiapan benih, penyiapan lahan. Boleh. Ada lagi? Apakah setelah lahan siap begitu langsung tanaman ditanam? Tidak. Apalagi selain itu? Pembersihan lahan. Ya, pembersihan lahan boleh sudah masuk di dalam penyiapan lahan. Ketika lahan kita sudah siap, benih sudah ada, apakah langsung ditanam begitu saja? Hah? Pemilihan benih ada lagi. Belum, terus ada lagi. Penyiapan lubang tanam. Iya. Nah ini ya, penyiapan lubang tanam ya. Jadi dalam penyiapan lahan ini ya. Jadi sebelum kita melakukan tanaman ada penyiapan lahan, penyiapan benih dan juga pembuatan lubang tanam. Nah penyiapan lahan ini prosesnya apa yang kita lakukan? Proses yang harus kita lakukan dalam penyiapan lahan. Kan dalam bidang penanaman itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah penyiapan lahan, penyiapan benih, menyiapkan lubang tanam atau membuat lubang tanam. Nah, kita lihat yang satu dulu. Ini ya, tentang penyiapan lahan. Apa yang kita lakukan dalam hal menyiapkan lahan? Membersihkan lahan, tepat sekali. Membersihkan lahan ya. Terus ada lagi setelah membersihkan lahan ada kalau membersihkan lahan ini kira-kira lahannya bentuknya seperti apa? Apakah lahan utama atau lahan apa yang sudah pernah diolah? Lahan utama. Jadi pembersihan lahan di sini apabila dia masih lahan apa? Utama, maksudnya masih di hutan, ya, itu bukan hanya membersihkan lahan, tetapi juga menebang pohon dan sebagainya, ya, penyiapannya lebih panjang. Jadi di sini membersihkan ini dianggap adalah lahan yang siap, yang sudah disiapkan dengan alat berat. Jadi ini
membersihkan semak belukar yang ada. Misalnya kayak kita sudah punya lahan mereka gitu, tapi belum digarap, tapi sudah pernah ditanami, kita menanam kopi lagi. Nah ini ya, membersihkan lahan dengan cara membersihkan semak belukar yang ada. Nah kemudian selain penyiapan lahan ya, setelah membersihkan kita membuat yang namanya tanaman pelindung, karena kopi membutuhkan tanaman pelindung. Kenapa tanaman pelindung? Karena dia membutuhkan sinar matahari sekitar 70%. Nah ini pohon pelindung ya, ingatkan pohon pelindung. Nah, pohon pelindung ini kita siapkan kurang lebih 1 sampai 2 tahun sebelum kita melakukan penanaman ya. Kenapa? Supaya fungsi dari pohon pelindung itu bisa berfungsi dengan baik ketika kita melakukan penanaman kopi. Jangan sampai hari ini kita menanam kopi, hari ini juga kita melakukan pelindung, bisa mati kopinya ya, tidak berhasil. Nah kemudian ini apabila kita memang terpaksa untuk bukan baru dapat dilakukan penjarahan pohon yang tidak menyisihkan sebagian pohon sebagai pelindung. Nah ini maksudnya gini, apabila kita lahannya baru ya, misalnya masih bentuk hutan, kita bisa melakukan dengan cara teknik dibersihkan semak belukarnya, tetapi pohon-pohon yang ada kita buat penjarangan sehingga kita bisa manfaatkan sebagai pohon pelindung. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pohon pelindung itu sendiri ya, itu bisa kita menanam atau kita pilih tanaman yang bermanfaat untuk tanaman kopi. Itu bisa menggunakan mangkoro ya. Kemudian apalagi? Dadap ya. Apalagi? Apa? Sengon tadi ya, sengon ya. Nah ini sengon ya. Nah ini adalah pohon pelindung yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menanam tanaman kopi. Kenapa? Pohon pelindung ini dia bisa berfungsi atau bermanfaat untuk tanaman kopi sendiri. Lamboro ini dia tidak boros untuk darah, tetapi daunnya ketika gugur itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Kemudian apabila kita jumlahnya banyak, misalnya 10 hektar, bahkan 1 hektar, lamboro itu sendiri kita bisa gunakan sebagai tanaman untuk menghidupi ternak kambing misalnya, itu suka. Jadi sehingga ketika kita menanam tanaman kopi kita bisa multifungsi. Kopinya kita panen, kita bisa juga menanam memelihara kambing karena kita sudah punya makanannya, lamboro. Sehingga ketika kita pas lamboronya sudah tumbuh, kita pangkas, dimanfaatkan sebagai tanaman makanan ternak. Nah ini ya. Nah kemudian penyaluran benih ini sudah pernah dibahas di pembibitan ya. Tuh kita nggak bahas di penanaman ini. Jadi penyaluran benih ini sudah ada di pembibitan yang sebelum materi kita. Nah sekarang kita masuk yang di sini, menyiapkan lubang tanam. Ini kira-kira apa yang terbenam di pemikiran Anda ketika kita menyiapkan lubang tanam? Tugas. Oke, ada lagi yang berhubungan dengan lubang tanam. Tadi ada tugas. Kemudian apa? Cangkul. Oke. Ada lagi? Cangkul, apa lagi? Yang berhubungan dengan lubang tanam. Apa? Ayo cepat. Apa kita ketika membuat lubang tanam menggunakan tangan? Tidak. Apa kita membuat lubang tanam itu kita buat begitu saja? Ada apanya? Apa? Jarak tanam. Ya, oke. Ada lagi? Jarak tanam ya? Ya, setelah jarak tanam. Apa? Kedalaman. Itu terkait dengan apa? Kedalaman. Kan tadi jarak tanam sudah.
terkait dengan lubang tanamnya, kedalaman, itu apa kira-kira? Iya, lubang tanam, apa lagi? Apa? Ukuran, ya, ukuran lubang tanam, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam kegiatan membuat lubang tanam. Nah, karena kita ini adalah tanaman tahunan, ya, kemungkinan kita tidak menggunakan tugal. Ya, tugal ini untuk yang lain. Jadi kita ketika membuat lubang tanam tanaman kopi, kurang lebih kita harus perhatikan tentang cangkul, cara tanam, dan lubang tanam. Nah, pertanyaan saya, berapakah ukuran lubang tanam yang baik atau yang ideal untuk tanaman kopi? Berapa tadi? Ukurannya 60 kali 60 kali 60. Ada lagi? Ada? Bisa juga kita menggunakan ukuran 40 kali 40 kali 40. Ada lagi? Kita bisa menggunakan ukuran 1 kali 1 kali 1 meter. Ini senti, ya. Ya. Nah, ini adalah ukuran lubang tanam yang harus kita persiapkan dalam menanam tanaman kopi. Ya, lubang tanam seperti ini. Nah, 40, 60 dan 1 meter. Ini tergantung dari kondisi lahan kita. Kenapa? Kalau misalnya lahan kita ini subur, ya, bagus, unsur haranya terpenuhi, kita bisa menggunakan yang 40 kali 40. Jadi tanahnya itu sudah ideal, gembur, ya, kita bisa menggunakan ukuran lubang tanam ini. Tapi kalau tanah kita tanah yang sedang, artinya agak keras, ya, mungkin ada sedikit batu dan sebagainya, ya. Istilahnya agak tanah-tanah yang sedang, ya, bukan tanah yang bagus. Itu kita bisa menggunakan yang 60 kali 60 kali 60. Kenapa? Karena untuk persiapan akar pertama tanaman yang akan kita tanam. Karena lubang tanam ini memiliki fungsi apa? Menyediakan atau mengkondisikan akar tanaman agar tumbuh dengan baik. Kalau misalnya kita tidak memiliki tanah yang baik atau tanah kita tandus, ya, kita bisa menggunakan ukuran 1 kali 1 meter. Kenapa? Semakin lebar daerah tanah kalau tanah kita tandus, maka kita bisa memfungsikan untuk perakaran tanaman saat tumbuh pertama itu dengan baik. Kita bisa berikan kompos, tanah yang bagus, ya, di lubang tanam itu. Kalau tanah kita memang tanah yang berat, jadi ya ini. Nah, kemudian lubang tanam sudah kita berikan atau kita sudah buat. Apa yang dilakukan selanjutnya setelah kita sudah punya lubang tanam? Apa tanaman harus dalam begitu saja? Apa lagi? Biasanya kalau kita menanam itu lubang tanam sebelum kita tanam diberi apa? Pupuk. Pupuknya apa? Ya, ini berikutnya adalah pemberian pupuk. Pupuk, ya. Apa lagi? Setelah diberi pupuk, apakah langsung ditanam? Terus dibiarkan dulu berapa hari atau berapa minggu? 3 bulan sebelum tanam. Ya, itu kalau dari persiapan awal. Tapi ini awal kita sudah punya, itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Ya, gitu, ya. Terlalu jauh 3 bulan 3 minggu. Jadi ini, ya. Jadi lubang tanam sudah kita buat, kemudian kita sudah berikan pupuk, ya, entah itu pupuk kandang, entah itu hijauan, ya. Ya, kemudian kita biarkan kurang lebih 2 sampai 3 minggu sebelum tanam, ya. Nah, kita baru bisa menanam. Nah, ini, ya. Nah, jarak tanamnya sudah tadi, ya. Oh, belum, ini baru lubang tanam, ya. Ini lubang tanam sudah. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ya, Pak. Silakan.
jarak sama lubang tanamnya itu beda atau enggak, Pak? Ya. Baik. Jadi tanaman kopi itu ada dua jenis ya, robusta sama arabica. Nah, kalau potong tangga, lubang tanam yang dibuat itu berbeda tidak? Kira-kira, menurut Anda? Jarak tanamnya menurut saya, teman-teman. Jarak tanamnya kira-kira disamakan atau tidak? Kalau dari jenis pohon sih kayaknya Kalau agak beda sedikit, Pak. Soalnya kalau robusta kan kayaknya lebih besar, lebih gemuk. Iya, kalau robusta kan lebih besar. Kalau arabica kan lebih kecil tapi tinggi. Ya. Jadi jarak tanamnya untuk ini bukan tanam ya, jarak tanam ya. Ya untuk robusta sama arabica itu memang secara pertumbuhannya hampir sama, tapi juga kadang-kadang ada yang membedakan jarak tanam dari segi misalnya pertumbuhan tanaman sendiri. Secara umum jarak tanam tanaman kopi itu sama, tetapi kita hanya membedakan kondisi lahan yang ada. Misalnya gini, kalau lahan kita subur, kita harus mengatur jarak tanam. Jadi harus agak jarang, karena takutnya kalau terlalu dekat, terlalu rapat itu bisa membuat kondisi lingkungan itu jadi lembab. Ditambah lagi dengan pohon penamnya secara umum sama, ya, begitu. Tergantung dari kondisi lahan yang kita punya. Kalau lahan subur kita bisa menggunakan jarak tanam yang lebih lebar atau lebih luas. Kalau tanah yang sedang mungkin agak diperkecil, tanah yang tandus atau tanah yang kurang bagus itu bisa lebih sempit karena memang pertumbuhan tanaman nanti tidak maksimal karena terkait dengan ketersediaan unsur hara. Jadi ini jarak tanam ini ya, kita tadi belum masuk sampai situ, tapi sudah ditanyakan. Jadi nanti ini kita masuk. Maksud saya tadi nanya ya di sekitar ini penyiapan lahan dan tempat tanam. Jadi sekarang kita langsung lanjut di jarak tanam, ya. Nah, sistem jarak tanam itu ada 3. Yang pertama sistem segi 4, sistem pagar, dan sistem ganda. Pada ganda intinya. Nah, untuk robusta itu ya, segi 4 itu jaraknya sama, 2,5 kali 2,5 meter. Ini robusta. Sudah ya, sudah selesai ya. Oh, harusnya nggak ada. Oh, ini kayaknya harus ini. Ini kayaknya tidak ada. Ya, jarak tanam. Nah ini 1 itu segi 4. Segi 4 ini robusta, ya. Dua 2,5 kali 2,5. Arabica juga sama. Sama ya, 2,5 kali 2,5 ini. Nah ini ya, sama. Ini segi 4. Itu kira-kira bagaimana kalau segi 4 modelnya? Ada yang bisa gambarkan segi 4? Jarak tanam segi 4 itu bagaimana? Saya gambarkan dengan ukuran 2,5 kali 2,5. Ayo, siapa yang mau gambarkan? Tadi dengan jarak tanam nggak gambarkan segi 4. Ini. Ayo sekarang. Ya ini akan digambarkan dalam 14 menit. Ya. Ya, 4. Ya, ini ya. Oke. Jadi di sini berapa tadi jaraknya? 2,5
sini? Ya, ini segi 4 ya, jaraknya sama. Jadi di sini ini ya 2,5, di sini juga 2,5. Ini segi 4. Jadi di sini adalah tanaman kopi atau lubang tanam yang kita buat sendiri. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua sistem pagar ya. Pagar di sini 1,75 kali 3,5 maaf. Nah ini, jadi sistem pagar ini adalah 1,75 kali 3,5. Sistem pagar itu 1,75 kali 3,5 meter, contohnya meter ya. Nah kemudian untuk Arabica ini agak lebih rapat, 1,5 kali 3,0 ini ya pagar. Jadi kira-kira ada yang menggambarkan dengan sistem pagar seperti ini? Ya, bagaimana kira-kira gambarnya nanti? 1,75. Jadi kurang lebih di sini ya. Ini 1,75 ke sini. Ya. Di sini yang 3,00 ya. Nah ini. Jadi dia di sini nanti pohon pelindung. Ini jaraknya yang ke sini 1,75, yang ke sini 3,0. Seperti itu. Di rapat. Ini yang 5. Itu jaraknya. Nah kemudian yang ketiga sistem apa? Pagar ganda. Nah ini ya. Itu jarak yang digunakan adalah 2,0 kali 2,0 kali 4 cm, 4 meter. Sedangkan untuk Arabica itu dia lebih rapat, 1,5 kali 1,5, tetap di sininya kali 4. Nah, siapa yang bisa menggambarkan jarak tanam pagar sistem ganda? Ada yang bisa menggambarkannya bagaimana? Jarak tanam model ini 2,0 kali 2,0, 2 meter kali 2 meter ya. Pagarnya ganda. Jadi di sini 2 meter
Nah, setelah di situ di sininya 4 meter ya. Ini. Dan seterusnya. Jadi yang di sini 4 meter. Yang di sini ini 2 meter. Ini juga 2 meter. Ini ya. Jadi jarak di sininya setelah 4 dan seterusnya di situ bikin lagi. Ini ya, 5 meter. Jadi begini. Sehingga di sini nanti dijadikan untuk jalur transportasi, gitu ya. Oke, itu tentang jarak tanam. Nah, kemudian jarak tanam juga itu penanaman dilakukan pada awal musim hujan, ya. Kemudian waktu penanaman kantong plastiknya dibuang dengan hati-hati. Biar subur, ada lagi awal musim hujan, yaitu biar subur ya. Ini subur. Ada lagi? Kenapa nggak di akhir musim hujan? Namanya kok harus di awal musim hujan? Kok dari akhir musim hujan? Kenapa? Kira-kira? Ini kan sudah mulai masuk akhir musim kemarau, awal musim hujan. Tujuannya apa? Kalau misalnya kita menanam di akhir musim hujan atau di awal musim hujan, maaf di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Kenapa? Kalau tanam di awal musim hujan itu Pak kan udah kalau kopi itu kan kalau pertama tanam itu kan sangat membutuhkan air Pak. Air. Terus? Biar apa namanya tumbuhnya itu bagus. Bagus ya. Nah, kalau misalnya sudah ada hujan kan itu panas dia punya ini, kurang air. Kurang air kalau di awal musim apa? Kayak akhir musim hujan ya. Kurang air. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Jadi kenapa ketika kita menanam tanaman tahunan atau tanaman apa saja di awal musim hujan dengan harapan ketika kita habis tanam ya itu tanaman yang kita tanam bisa tersirami dengan hujan atau dapatkan air yang cukup. Tapi kalau di akhir musim hujan habis tanam kemarau sudah tanaman kekurangan air kita repot. Hujannya seperti itu supaya kita tidak terlalu repot dengan penyiraman. Kemudian ini cara menanamnya seperti ini ya. Nah ini gambarnya, lalu seperti ini, menanamnya ini. Nah jadi tadi kita sudah belum menanam nih, dan nah kemudian bibit yang kita tanam itu kita lepas polybagnya, ya, kita lepas polybagnya, kemudian kita masukkan ke dalam lubang tanam, baru dimasukkan tanah sedikit-sedikit, jangan terlalu padat. Cukup kita rasa-rasa bahwa ini sudah cukup. Yang penting tanaman sudah kokoh. Ini gambarnya, sketsa seperti ini. Jadi sudah ada panelnya, sudah siapkan semuanya. Kemudian bibitnya kita ambil, polybagnya kita buang, kita masukkan dalam lubang tanam, kemudian kita urut. Ya, seperti inilah proses penanaman kopi. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Ada lagi, boleh silakan. Itu cara awalnya tanamnya itu kan pas sudah diberikan lubang itu kan ditanam. Itu terus kayak tanah itu kan yang digali itu yang pertama itu kayak mau dikasih apa juga gitu Pak? Oh ya, jadi ya kita tadi kan menyiapkan lubang tanamnya sudah 2-3 minggu yang lalu ya. Nah tadi kita lupa, jadi sudah disinggung lagi bahwa ketika kita membuat lubang tanam itu ada